Karena Yesus itu datang ke dunia ini ada di dalam beberapa hal. Satu, untuk penebusan dosa. Dua, mengalahkan maut. Tiga, mengambil kunci maut. Empat, mengalahkan iblis. Lima, Yesus juga untuk menjadi teladan. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Kita, kemanusiaan kita ini harus sesuai dengan firman. Disitulah persekutuannya. Yesus, firman yang menjadi manusia. Kita, kemanusiaan kita yang menjadi firman Tuhan. Haleluya. Kalau itu boleh terjadi, kita akan melihat mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Perkara-perkara yang besar. Salam kasih dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih beri kesempatan bagi kita beribadah. Karena setiap ibadah itu ada berkatnya yang melimpah, saudara-saudara. Setiap ibadah yang berkenan kepada Tuhan ada berkat yang melimpah. Dan di dalam ibadah yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan mencurahkan berkat yang sangat besar. Apakah berkat yang sangat besar? Apakah uang berapa miliar? Apakah pangkat? Apakah ketenaran atau lain-lain? Tapi Alkitab, saya baca dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 terkenal, saudaraku. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang satu-satunya. Jadi kasih yang sangat ataupun berkat yang sangat besar adalah kalau ada kasih, saudara-saudaraku. Ya, apa yang diinginkan oleh seorang istri kepada suaminya adalah dikasihinya, saudaraku. Biar ya dikasih uang tapi nggak mengasihi, uangnya banyak, tetap juga dia tidak rasa puas, saudaraku. Tapi seandainya tidak banyak pun makanan, tidak banyak duit, kadang ya nasi sebungkus dibagi berdua. Kalau di dalam kasih, saudaraku, malah bukan semakin rendang, malah semakin mesra. Karena nasi sebungkus dimakan berdua. Iya, saudaraku. Tapi kalau kehilangan kasih, nah itulah yang sangat ya tidak baik, saudaraku. Saat sekarang sudah semakin nyata bahwa kasih orang sudah semakin menurun. Alkitab berkata sudah menjadi dingin, saudaraku, ya, dingin. Saya mau mengajak kita baca saja Matius pasal 24. Ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saya mau ajak kita baca bersama 1, 2, 3. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin.
Bagi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Inilah yang sedang terjadi sekarang. Bukan hanya satu negara, tapi seluruh dunia, saudaraku. Bukan hanya kalangan yang kurang mampu, tapi juga orang-orang kaya juga, orang berpangkat juga. Sehingga hubungan-hubungan itu terlalu banyak yang rusak. Hubungan famili, hubungan keluarga, ya, relasi-relasi kerja, dalam bangsa, antar bangsa. Inilah yang sedang terjadi, saudara-saudaraku. Jadi biarlah orang yang diberkati Tuhan tidak kehilangan kasih. Kasihnya juga tidak dingin, tapi harus selalu indah, saudara-saudara. Hidup, ya, berperan sebagaimana yang baik. Terlebih tidak cukup kasih secara manusia, tapi harus kasihnya Yesus Kristus. Itu tidak berkesudahan, tidak ada pamrih, dan juga tidak mengambil mencari keuntungan sendiri. Tetapi, saudaraku, cinta kasih berkorban yang murni. Itulah kasih Yesus. Harus ke situ, saudaraku. Kalau kasih karena harta banyak, kasih karena merasa senang, mungkin dia lihat cocok menurut selera. Nah, ini, saudaraku. Tapi kita harus kasih dalam ukuran kasihnya Yesus Kristus. Tidak boleh asal-asal begitu saja. Dunia juga mengasihi. Pencuri sama pencuri mengasihi juga, Bu. Ya, bantu, tolong. Ya, sampai kalau ada yang mereka harus lawan, sampai darah penghabisan juga berani dia berkorban. Nah, itu, saudaraku, ya. Itu sebabnya tidak asal kasih, tapi kita harus kasihnya Yesus Kristus. Dan kasihnya Yesus Kristus itu adalah kasih yang tidak berkesudahan. Iya. Jadi, saudara-saudaraku, ya, jangan sampai kehilangan kasih. Tadi saya bilang hampir lost hope. Nah, jadi banyak saudaraku sekarang lost. Los Angeles terjadi apa? Kebakaran. Jadi kalau lost love, itu perang, saudaraku. Itu nanti sampai perang Harmagedon. Peperangan terakhir sampai pembunuhan yang sangat sadis dari antikris. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan. Mau apapun manusia babat habis. Dan itu sebagai yang terakhir di bumi ini, pembuktian dari kasih yang tidak ada. Jadi mungkin sana Los Angeles, ini Los Love. Amin, saudaraku. Tapi kita nggak boleh kehilangan kasih. Harus terus kasih Kristus membara di hati kita. Iya. Jadi, ya, seperti nyanyian sekolah minggu, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi.
susahku. Ku tahu mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendiri di hatiku. Jadi kasih Tuhan harus mendiri di dalam hati kita, saudaraku. Ah, ini. Kalau di sana kehilangan kasih, tapi kalau kita mendiri di hati, berkobar-kobar kasihnya. Dan kasih yang terarah. Kasih yang terarah itu, saudaraku, itu sebagai gambaran salib. Salib itu adalah dua garis. Satu bawah ke atas, vertikal. Satu lagi, ya horizontal itu dari, ya itulah, ya apa dari kanan ke kiri dan dari kiri ke kanan. Pokoknya rata begitu ya, horizontal namanya. Nah, jadi itu dalam Matius 22, bantu mulai 37 sampai 40 ya. Matius 22 mulai ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Iya, jadi ini saudaraku, jangan sampai surut dalam kita. Jangan hilang saudaraku. Nanti kalau hilang kasih kepada Tuhan, bisa dibakar oleh Tuhan. Iya, saya lihat di internet itu saudaraku. Ya, itulah namanya berita ya, tapi saya dapat dipercaya juga berita itu. Itu namanya Sofia. Sebenarnya kalau nama Sofia itu sangat bagus loh. Itu mengasihi Tuhan juga itu. Bagaimana ini? Ahli bahasa Inggris ini, apa itu artinya Sofia? Yang paling dekat. Oh, nggak ada ya di bahasa Inggris, berarti bahasa Yunani kali ya. Jadi itu sebenarnya mengasihi Tuhan. Tapi ini Sofia ini artis saudara. Sampai dia kaya, dia terkenal memang. Dia di Amerika itu dia punya rumah yang bagus di tempat yang strategis. Kalau orang Amerika itu paling strategis rumahnya itu, kalau bisa dia agak di gunung, bisa melihat laut, bisa melihat pokoknya pemandangan lah, kota itu semua. Wah, itu mahal itu tempat begitu. Jadi rumahnya agak begitu di situ tempatnya. Pokoknya dia top lah. Nah, jadi disitulah karena dia memiliki itu semua keterkenalan, yang akhirnya kasih kepada Tuhan itu sama sekali hilang. Nah, waktu orang bertanya kepada dia, kira-kira bagaimana kalau tentang Tuhan? Dia bilang, tidak. Jadi, kamu keberhasilannya bagaimana? Oh, itu semua dari, ya, saya cantik, saya hebat, saya bisa. Karena dia artis yang boleh bilang dikagumi orang sebenarnya. Ya. Sehingga Tuhan itu dia bilang, tidak ada Tuhan-Tuhan. Tapi itu saudaraku ya. Sampai teman-temannya mulai menasihati dia, tapi dia tidak bergeming. Dan sebagian yang tidak suka dengan itu, karena dia orang yang beragama, ya itu orang-orang Inggris bilang religius ya. Jadi sudah mulai menjauh dari dia, nggak suka lagi mengikut caranya. Nah, jadi itulah saudaraku, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, rugi. Ya, jadi harus benar-benar cinta kita
bertumbuh terus, mendidih kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Cinta kepada Tuhan itu beribadah, menghargai Dia, melakukan firman-Nya, sampai kita melihat penurutan dari Yesus Kristus. Jadi ini saudari Sophia ini, saya bilang saudari Sophia, saudaraku ya, dia nggak mengakui Tuhan sama sekali. Ya, dia pikir, ya ini kekal. Apapun di dunia ini nggak ada yang kekal, saudaraku. Kita kalau apalagi harta tanpa mengasihi Tuhan, harta itu bersayap. Jadi harta itu bisa langsung terbang, saudaraku. Ya itu. Jadi dia pikir, dia sombong. Itu membuat dia hilang kasih kepada Tuhan. Dan kepada sesama juga. Dia sudah sombong, dia merasa kecil, dia paling hebat, saudara-saudaraku ya. Nah, waktu Los Angeles itu mulai banyak yang terbakar, dia pikir, wah, apa-apa, jauh dari saya, karena dia agak ke atas. Tahu-tahu habis juga hartanya, dia nggak bisa lagi ngomong apa-apa. Dan selanjutnya saya tidak tahu apakah dia bertobat atau enggak. Nggak ada lagi di berita itu, karena saya kan hanya ada di berita, nggak lihat, nggak pas saya ada di sana. Kalau saya pas di sana, saya ceritakan apa adanya. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya jangan sampai kehilangan kasih kepada Tuhan. Harus itu yang terutama. Tadi Matius 22 ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap budi, apa? Segenap akal budi, ya. Yang sama dengan itu, kasihilah sesama. Nah, di Indonesia ini juga sudah bilang banyak orang kehilangan kasih, saudaraku. Dan kasih itu banyak, itu kasih yang pura-pura. Sebentar teman, sebentar lawan, sebentar seperti dipeluk dari depan, tapi dari belakang ditusuk, saudaraku. Inilah yang terjadi sekarang. Jadi tidak ada yang murni. Tapi kalau kasih kita di dalam Yesus harus benar-benar tidak campur baur, harus kasih Allah tanpa pamrih dan kasih yang murni. Ini saudaraku, biar semakin nyata dalam kehidupan kita. Kalau dunia semakin kehilangan kasih, kita tidak boleh. Semoga Tuhan tolong kita. Ini saudara-saudaraku. Ya, jadi saya lihat dari awal manusia yang pertama lahir. Yang pertama dicipta dengan yang pertama lahir beda. Yang pertama dicipta adalah Adam. Yang pertama lahir Kain. Nah, ini nggak ada kasih, saudaraku. Mengapa dia nggak ada kasih? Iri, dengki, cemburu, sombong. Akhirnya dia kehilangan kasih. Ya, saudaraku, bukan panas hatinya mendidih, ya, bukan kasihnya yang mendidih, tapi hatinya mendidih karena amarah. Ini pembukaan, dan nanti yang terakhir juga adalah pembunuhan, antikris. Kalau kita memiliki kasih, Tuhan tolong kita, saudara. Jadi jangan antikrisnya yang ditakuti. Yang kita harus perhatikan bagaimana supaya kita tidak bisa dijangkau. Itu. Supaya kita tidak bisa dijangkau oleh antikris. Mengasihi Tuhan dengan sungguh. Makanya ibadah kita, saudaraku, tidak boleh salah-salah. Tidak boleh ikut-ikutan.
Tidak boleh tanpa pengertian. Harus dengan pengertian firman dan berpraktek sampai kita yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, dan hari demi hari dibaharui, dan kita semakin taat kepada Tuhan dalam firman-Nya sampai kita nanti bersifat seperti sifatnya Yesus Kristus. Ada sasarannya, jangan asal-asal. Banyak gereja-gereja kami sudah paling benar. Nanti harus Tuhan yang membenarkan kita. Kalaupun manusia berkata, orang gereja kami yang benar, gereja aku yang paling benar. Yang penting harus Tuhan berkata, lihat, aku jadikan semua baru. Ini jadi pengalaman kita, terus koreksi diri, terus perhatikan. Mana-mana yang belum benar, mana-mana yang belum baik. Harus hari demi hari diperbarui dari hari ke hari. Ini harus pengalaman kita, saudaraku. Dan biarlah kita orang-orang yang dipuji Tuhan, yang diakui oleh Tuhan. Jangan kita yang memuji diri. Orang yang memuji diri itu nanti panas hati juga, saudaraku. Ada orang yang ingin dipuji sampai disembah, dan akhirnya dia mati digantung. Siapakah dia? Ada yang tahu? Kalau belum tahu, kita baca dalam kitab Ester. Iya. Ya udah, kita baca aja, biar jangan salah. Ya. Kita baca mulai pasal yang keempat. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pelih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Nah, ini saudara-saudaraku, karena ada usaha dari Mordekai, dari Haman untuk memusnahkan bangsa Israel. Ya, ini saudara-saudaraku, karena Haman ini dia mendapat berkat, saudaraku, dari Raja Ahasveros. Ya, dia lebih tinggi dari yang lain, bahkan dia boleh mendapat kebesaran. Nah, saya baca saja di pasal 3 ya. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniakan kebesaran oleh Raja Ahasveros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Hebat, saudaraku. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Mengapa demikian? Karena kita hanya sujud kepada Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya, apapun yang terjadi. Dan termasuk nanti yang masuk dalam siksaan antikris, itulah orang-orang yang mau bersujud, atau ya yang mau bersujud itu jadi temannya diberikan segala sesuatu fasilitas, tapi yang tidak mau bersujud, ya itulah yang akan disiksa, saudaraku. Jadi Haman hampir mau disiksa, tapi Mordekai tidak jadi disiksa karena dia ditolong oleh Tuhan. Jadi kita baca
ayat 5. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Ini namanya termasuk lost love. Jadi kehilangan kasih juga. Jadi dia ingin membunuh Mordekai, bahkan tidak cukup dengan hanya dia, semua bangsa Israel. Ini maksudnya, saudaraku. Sekarang di Indonesia ini banyak kehilangan kasih karena ingin mendapat duitnya lebih banyak buat dia. Nah, ini. Jadi apapun biar negara ini hancur, nggak peduli dia. Biarin aja, pikir dia. Mau seberapa banyak pun uang negara mau diambil. Itu korupsi, saudaraku. Semua mau untuk dia. Pangkat buat dia, dia harus dihormati, semua buat dia. Nggak mau sekarang ini. Orang yang kalau mau rendah hati itu susah, saudara-saudaraku. Tapi kalau kita harus, karena Yesus juga mengosongkan dirinya. Ini saudaraku, dia tidak membanggakan diri. Ya, kalau suatu waktu dia harus ditinggikan, itu karena dia mengosongkan dirinya. Filipi 2 ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Karena Yesus mau merendahkan hatinya dan dirinya. Itu sebabnya semoga semua berhasil. Congratulations. Silakan. Ya, berhasil semuanya. Karena itu rencana Tuhan bagi kita. Tapi apapun itu semua, baik dalam kepemilikan, apapun, baik hormat dunia, jangan seperti Haman. Begitu dia sudah didapatkan, ya mendapat kehormatan, sombongnya bukan. Dia lihat tidak menyembah dia, langsung dia kehilangan kasih, malah ingin membunuh saudaraku. Tahu-tahu itulah permulaan bagi dia sendiri nanti yang digantung, saudara-saudaraku. Nah, tadi kita belum baca itu, baru permulaannya kita baca Haman itu. Jadi bagi kita pun apapun yang ada pada kita, kalau Tuhan kasih harta, uang, mobil, rumah, apa semua, harus untuk memuliakan Tuhan. Harus memakai rendah hati. Sampai pun hebat melayani sekalipun, itu anugerah Tuhan. Lukas 17 ayat berapa? 10? Coba dulu. Ini sudah aku. Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Iya, iya. Jadi, saudara-saudaraku, sampai hal-hal yang rohani pun, itu anugerah Tuhan. Tidak ada yang dibanggakan. Semoga kita semua tidak ada yang kehilangan kasih. Kalau orang sudah sombong itu bisa kehilangan semuanya. Ya, sama seperti tadi, siapa namanya? Sophia itu. Nah, orang artis Amerika yang terkenal itu bisa kehilangan semua. Hanya tinggal debu, saudaraku. Dan nanti juga di dalam masa akhir sekali, sebelum kepada Wahyu 19, kemenangan-kemenangan anak-anak Tuhan dan pesta nikah anak domba Allah, Wahyu pasal 18, ya, nanti semua kekayaan dunia ini sejam-sejam hancur lebur. Aneh, saudaraku, bakar dengan api. Kita tidak boleh mengatakan, wah, kalau gitu Amerika kena azab. Bukan, saudaraku. Kalau sekarang mereka bertobat,
semuanya diberkati. Kalau Wahyu 18 sudah susah bertobat orang. Hatinya sudah mengeras, saudara. Itu mereka tinggal menerima, harus melihat, dan ibarat orang nanti kalau berlutut kepada Yesus ada dua bagian. Satu berlutut karena sadar dan menyembah, satu berlutut karena dia harus mengakui kebesaran Tuhan. Hatinya keras, tapi tidak bisa tidak, semua harus berlutut. Jadi manusia yang berlutut nanti kepada Tuhan, dalam Filipi 2 itu 10-11, tolong baca. Filipi 2 ayat 10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus bertukuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Iya. Kalau orang-orang benar, tidak usah di situ ya, sudah terus mengaku. Sekarang juga kita mengaku Yesus itu Tuhan. Haleluya. Jadi kalau nanti di yang akhir itu paksaan bagi orang-orang yang sombong, yang segala macam, yang keras hati, ya, yang tidak percaya. Semua harus mengakui. Itu harus terjadi. Tapi kalau kita bukan saat itu saja mengaku, sekarang juga kita selalu memanggil nama Tuhan. Amin, saudaraku. Iya, kita minta pertolongan sama Tuhan Yesus, ya. Dan kalau orang kehilangan damai, ya, tapi orang yang datang kepada Tuhan, Tuhan berikan damai sejahtera. Karena Matius 11:28. Apa itu 11:28? Tunggu dulu aja. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Iya, jadi semua yang letih lesu, terus cepat berdoa kepada Tuhan. Kalau lost hope tadi, yang pengharapan, datanglah kepada Yesus. Haleluya. Dia memberi kelegaan, dia memberi sentosa, dia memberi jawaban. Bahkan kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh, ini, semua kita ini, yang muda-muda jangan mengandalkan kekuatan, jangan mengandalkan kebolehan, jangan mengandalkan apa yang dimiliki, jangan mengandalkan body, strong, body strong, ya. Harus kita mengandalkan Tuhan. Ya, kalau mengandalkan manusia, mengandalkan apapun yang ada di dunia, terkutuk. Tapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengasihi Dia, semakin taat, semakin bersungguh-sungguh, Tuhan itu bisa mengangkat kita luar biasa, saudara. Karena apa? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak terdapat dalam pikiran, apa yang tidak ada dalam hati manusia, itu yang apa? Yang tidak didengar telinga. Wih, hebat ya, lengkap sekali. Itu yang Tuhan perbuat bagi orang yang mengasihi. Amin, saudaraku. Mari ambil jalur ini sebelum nanti semuanya tambah sesat. Ya, karena kalau orang sudah begitu banyak berebutan nanti, kota surga itu juga nanti jangan sampai cukup, saudara itu. Ya, makanya kita setia pada waktu, terus kita taat, terus kita berjaga-jaga, terus kita setia, terus hati kita menyala kepada Tuhan. Jangan sampai kehilangan kasih, saudara-saudaraku. Ya, ini nanti kita mau jauhin ini sedikit ini mengganggu ini. Makanya hilang-hilang suaranya karena ini nanti ya. Saudara-saudaraku, kalau kita lihat Haman itu, ya, walaupun dia tadinya sangat begitu berhasil, sampai orang-orang disuruh harus berlutut kepadanya, ya, itu udah kayak Tuhan dibuat itu, saudara-saudaraku, ya. Tapi anak-anak Tuhan
yang tidak mau berlutut kepadanya akhirnya mengalami kemenangan, tapi harus bersungguh-sungguh. Jadi Mordekai dengan Esther sebagai ratu di sana, apa yang mereka lakukan? Mereka mendekatkan diri kepada Tuhan, mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan, mereka mematikan keinginan dagingnya, mereka berpuasa. Nah, berpuasa itu artinya juga menahan diri, saudaraku, termasuk menahan diri dari makan minum, ya, menahan diri dari semua yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan juga menahan diri. Ini kurang baterai apa nih? Atau aku kurang maju kali gitu ya? Karena dia agak kurang belakang juga nih. Baiklah. Pakai ini juga boleh, biar tidak terganggu. Haleluya. Kencangin dikit, aku suaranya agak kecil ini. Haleluya. Oh, haleluya. Nah, puji Tuhan, saudara-saudaraku, ya. Jadi ini Haman diadukan oleh Esther dan dihukum mati. Ya, ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kalau saudara nanti ada waktu untuk membaca, maka nanti kita lihat, karena begitu jahatnya hati orang yang kehilangan kasih, jadi si Haman ini tidak puas kalau Mordekai ini yang tidak mau sujud menyembah dia itu hanya mati begitu saja, tapi dia juga membuat tiang sampai dengan 50 meter hasta ya 50 hasta untuk menggantung Haman di situ. Menggantung Mordekai, maunya Haman ya, maunya Haman. Tapi akhirnya Haman lah yang digantung di situ. Nah, ini saudara-saudaraku. Mari saya mau baca dulu pasal 5 ayat 13. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja. Nah, ini dia harus sampai ya membuat tiang itu, ya. Jadi tindakan pasal berapa? Penetapan lewat. Iya, dari pasal 6-7 ini saudara nanti boleh melihat itu. Siapa yang bantu baca ayat 2 dong, pasal 7. Pasal 7 ayat 2. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Esther, apakah permintaanmu, hai Ratu Esther, niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi? Maka jawab Esther sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan.
Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri, tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah Raja Ahasuerus kepada Ester, sang ratu, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester, sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka tita raja, masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? Tatkala tita raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. 9, 10, terus. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja, lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman 50 hasta tingginya. Lalu tita raja sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Iya. Jadi saudaraku, orang ingin benar-benar mempermalukan Mordekai dengan bangsa Israel. Sehingga dia membuat tiang sampai 50 hasta dengan maksudnya untuk menggantung Mordekai di situ. Jadi tidak cukup hanya mati, harus mati benar-benar supaya semua orang lihat, dipermalukan saudaraku. Tapi kalau mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan, percaya sungguh-sungguh, jangan ada kebimbangan. Haleluya saudaraku. Jangan ada kebimbangan. Tuhan kita hidup. Tuhan kita hidup, saudara-saudaraku. Dan kita lihat kalau orang tidak mengasihi Tuhan, mudah sekali hukuman itu boleh terjadi. Lihatlah, orang pikir Amerika kuat, Amerika pintar, Amerika punya teknologi tinggi, bisa mematikan api, gampang katanya. Tapi mereka mati kutu, nggak bisa saudaraku, habis akal. Dia minta bantuan ke Meksiko, minta bantuan ke utaranya Kanada. Ini saudaraku, kan malu dia minta bantuan begitu-begitu saja. Katanya dikuasa, katanya ini saudaraku. Jadi kita nggak boleh membanggakan apapun, hanya mengandalkan Tuhan. Haman itu saudaraku, dia pikir dia sudah segala-galanya. Ya, dia membuat tiang untuk menggantung, mensulakan disebutkan di sini ya, menggantung itu Mordekai. Tahu-tahu dia sendiri yang digantung di sana. Jadi apa yang ingin memusuhi kita, dia tidak berkuasa saudaraku. Tangan kita, hidup kita di tangan Tuhan. Ya, dan hidup kita diatur oleh Tuhan. Tiap langkah kita tidak boleh diatur oleh iblis. Tidak bisa. Tapi tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Dan Tuhan Maha Pengasih bagi kita. Tuhan begitu baik bagi kita. Jangan kehilangan kasih. Buktikan dengan suka beribadah kepadanya. Dan kasih kepada Tuhan itu adalah suka kepada firman dan berani melakukan firman. Itulah kasih kepada Tuhan. Boleh kita baca dulu 1 Yohanes pasal 3. Siapa yang tahu ayatnya berapa? Pasal 5 ayat 3 ya. Coba bantu baca. 1 Yohanes 5 ayat 3. 3. Ya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia.
Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Terus, Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? iya, ini saudara-saudaraku. Jadi, kasih kepada Allah itu adalah melakukan firman. Melakukan firman seperti Yesus. Taat, saudara-saudaraku. Itu sebabnya, walaupun dia anak, tetapi dia belajar, saudaraku. Kenapa disebut belajar? Karena ini harus dari ketekunan, kesetiaan, dan semua dalam perjalanan seturut dengan waktunya. Semua indah pada waktunya. Makanya saudaraku ditulis begitu. Jadi nggak langsung cuk gitu. Bukan berarti ya, karena Yesus itu datang ke dunia ini ada di dalam beberapa hal. Satu, untuk penebusan dosa. Dua, mengalahkan maut. Tiga, mengambil kunci maut. Empat, mengalahkan iblis. Lima, Yesus juga untuk menjadi teladan. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Kita, kemanusiaan kita ini harus sesuai dengan firman. Disitulah persekutuannya. Yesus, firman yang menjadi manusia. Kita, kemanusiaan kita yang menjadi firman Tuhan. Haleluya. Kalau itu boleh terjadi, kita akan melihat mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Perkara-perkara yang besar. Bahkan yang memusuhi kita berbalik. Hanya kita tetap tidak bersukacita dengan kebinasaan siapapun. Ya, jadi kita tidak boleh, saudaraku, kalau kita sudah seperti Yesus tidak boleh. Syukur kamu sudah diajab. Tidak boleh begitu. Kamu sudah dibalas. Tetap kita ada hati yang ingin. Yesus itu tidak ada keinginan satu orang pun binasa. Haleluya, saudaraku. Nah, jadi kita ini jangan bilang syukurin deh. Syukurin deh. Jangan. Makanya saudaraku, biar orang nakal, jatuh, jangan kita bilang syukurin deh. Tidak usah, saudara-saudaraku. Orang yang sudah punya kasih Yesus tetap. Kenapa itu terjadi bagi dia? Seandainya tidak terjadi. Itu harus tetap dalam kita. Dalam arti tidak menginginkan kebinasaan siapapun. Sampai pun menyakiti kita. Tetap jangan inginkan kebinasaannya. Jangan syukuri kebinasaannya. Haleluya, saudaraku. Karena kita sudah memiliki kasih seperti kasihnya Yesus Kristus. Dia mati untuk semua orang boleh hidup. Itu maunya. Kalaupun tidak semua boleh hidup, ya apa boleh buat? Tuhan sudah beri kesempatan. Tuhan sudah berikan jalan. Tapi kalau mereka tidak mau, yaitu tinggal urusan dia. Ini saudara-saudaraku. Silakan semuanya boleh terberkati. Saya senang yang muda-muda ini. Bolehlah saudara-saudaraku ya. Kenapa saya bilang yang muda-muda? Kalau kami yang tua ini sudah beda, saudaraku ya. Kalaupun banyak makanan, makannya sudah nggak seperti waktu muda lagi. Beda cara makannya yang muda dengan yang tua. Kalau yang tua mungkin udah lambat-lambat. Ya, kadang nenek sudah tua, gigi tinggal 2. Jadi bagaimana lagi? Makannya juga sudah berkurang. Biarpun terbuka jalan kemana-mana. Tapi kalau sudah nggak ada tenaga, ya sudahlah. Kamar yang kecil pun di situ-situ aja. Situ. Tapi kalau yang muda, silakanlah mau ke Israel, silakan, puji Tuhan, selamat jalan, selamat kembali lagi. Haleluya.
Yang muda-muda mau ke Amerika, silakan. Semoga terbuka jalan. Ada yang terbuka beasiswa, kuliah, semua gratis. Silakan, semua Tuhan berkati. Imani apa yang tidak timbul di hati, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga. Tuhan akan perbuat bagi orang yang mengasihinya. Jangan kehilangan kasih. Kasihi Tuhan terus, dan Tuhan sangat memberkati kita. Saya persilahkan kita datang kepada Tuhan.